Oke, saya lanjutkan yang terkait dengan rekonsiliasi kembali ya. Jadi saya ulangi kembali bahwa terjadinya rekonsiliasi itu adalah karena pada dasarnya adalah terjadi perbedaan kebijakan akuntansi perusahaan dengan peraturan perpajakan. Jadi perbedaan yang dilaporkan di laporan laba rugi ini akhirnya menyebabkan adanya perbedaan sehingga harus dilakukan penyesuaian atau rekonsiliasi agar sesuai dengan peraturan perpajakan sehingga dapat dihitung berapa pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Nah, kemudian rekonsiliasi sendiri itu nanti karena ada penyesuaian ini kita sebut adalah koreksi. Maka penyesuaiannya nanti kita akan koreksi karena ada perbedaan, misalkan di laporan akuntansi A tapi di laporan akuntansi harusnya B, maka otomatis kan harus kita lakukan koreksi. Nah, koreksi ini kita bedakan menjadi dua, ada yang disebut koreksi positif dan juga ada yang disebut koreksi negatif. Koreksi positif sendiri itu adalah koreksi yang nantinya pada saat setelah dikoreksi akan menambah jumlah pajaknya semakin banyak. Kalau jumlah labanya semakin banyak. Kalau jumlah labanya semakin banyak, maka jumlah pajaknya juga semakin banyak. Itu disebut sebagai koreksi positif. Misalkan perusahaan hanya perusahaan membebankan suatu biaya sejumlah 1 juta. Tetapi ternyata yang boleh dikurangkan menurut peraturan perpajakan, beban yang boleh dikurangkan adalah 800.000. Berarti kan bebannya berkurang. Kalau bebannya berkurang, maka labanya akan semakin bertambah. Misalkan pendapatannya adalah 1.500. Awalnya bebannya adalah 1 juta. Karena dilakukan koreksi positif, yaitu beban yang boleh diakui hanya 800, maka laba awalnya yang 1.500.000 dikurangi 1 juta, ada labanya 500, menjadi setelah dikoreksi 1.500.000 dikurangi 800 menjadi 700. Jadi laba yang awalnya 500 menjadi 700. Nah, otomatis kalau labanya yang setelah koreksi menjadi lebih besar, otomatis kan nanti pajaknya pun juga semakin besar, karena kalau perusahaan yang kategori 4,8 M atau yang melakukan pembukuan gitu kan ya, maka kan tarif yang kita gunakan adalah yang 25%, berarti kan 25% langsung dikalikan dengan yang 700, berarti kan harusnya menjadi tambah besar pajak yang harus dibayarkan. Nah, itu disebut koreksi positif. Beda lagi kalau koreksi negatif. Koreksi negatif ini adalah yang berkebalikan. Koreksi negatif adalah yang menyebabkan jumlah labanya menjadi semakin kecil sehingga jumlah pajak yang dibayarkan pun juga semakin kecil. Jadi kebalikannya tadi, misalkan pendapatannya 1.500.000, biaya yang dikurangkan awalnya adalah hanya 500, kemudian dilakukan koreksi, ternyata ada beberapa biaya yang harus dikurangkan menjadi biayanya menjadi 700. Berarti kan 1.500.000 dikurangi yang awal tadi 1.500.000, bebannya 1 juta. Kemudian setelah dilakukan koreksi, maka beban yang harus dikurangkan adalah 1.200.000. Berarti kan labanya menjadi 300. Yang awalnya labanya 500 kemudian menjadi 300, maka otomatis jumlah pajaknya akan menjadi kecil. Nah, itu disebut sebagai koreksi negatif, seperti itu. Jadi ini tingginya laba itu bagi perusahaan ternyata memiliki satu sisi yang dilema. Di sisi lain, di sisi akuntansi bersifat menguntungkan, karena bagi perusahaan laba yang tinggi ini kan akan menarik minat bagi pemegang saham potensial, sehingga perusahaan tentunya kan ingin terbuka untuk memprioritaskan kepentingan ini. Karena itu kan secara akuntansi harapannya dia bisa melaporkan laba yang tinggi. Tetapi di sisi perpajakan ternyata laba yang tinggi ini juga akhirnya kurang menguntungkan atau tidak menguntungkan, sebab dengan tingginya laba otomatis beban pajak yang harus dibayarkan pun juga akan semakin tinggi. Ya, inilah memang
Ini sudah bukan rahasia umum bahwa laba akuntansi dan laba perpajakan ini sangat berkebalikan seperti itu. Jadi ini latar belakang yang bisa dipelajari yang saya sudah jelaskan ya. Jadi yang mendasari perbedaannya adalah kalau di laba akuntansi atau laba komersial biasa kita sebut dasarnya menggunakan PSAK, sedangkan laba fiskal atau laba pajak ini menggunakan peraturan perundang-undangan, sehingga terjadi suatu perbedaan. Nah, perbedaan ini juga kita bagi menjadi dua, ada perbedaan permanen dan juga ada perbedaan temporer. Macam-macam perbedaan kalau dilihat dari sifatnya yang tadi sudah saya sebutkan, ada perbedaan positif dan juga negatif, atau koreksi positif dan juga koreksi negatif. Kalau koreksi positif itu bersifat meningkatkan penghasilan atau laba tadi ya, karena laba tadi kita sebut sebagai PKP-nya kan ya. Kemudian negatif yang sifatnya mengurangi PKP. Yang kedua, perbedaan ini juga bisa dilihat dari berdasarkan jangka waktunya. Kita sebut ada dua perbedaan, yaitu temporer dan juga permanen. Perbedaan temporer itu merupakan akibat berbedanya waktu pengakuan namun akan berujung pada hasil akhir yang serupa. Yang kedua adalah perbedaan permanen. Artinya perbedaan permanen ini merupakan perbedaan yang tidak akan terserupakan seiring waktu. Jadi gini, contoh temporer yang paling mudah itu adalah penyusutan, seperti yang kita pelajari di bab sebelumnya. Jadi penyusutan itu misalkan nilai perolehan suatu aset atau kendaraan misalkan adalah 300.000. Nah, ini misalkan kalau menurut sama-sama dia masuk kategori yang mana ya, kelompok 1, kelompok 2 gitu kan ya. Nah, meskipun secara tarif itu mengalami perbedaan, misalkan di kebijakan akuntansinya dia menyusutkan sebesar 50%, tetapi setelah dilihat kelompoknya di perpajakan itu yang tarifnya hanya 25%. Nah, berarti kan kalau kita dengan sama-sama garis lurus, berarti kan akan lebih cepat habis nilai manfaatnya atau masa penyusutannya adalah kalau 50%, ya kan. Sedangkan kalau pajak dia lebih relatif lama karena tarif yang disusutkan per bulan atau per tahunnya hanya 25%. Nah, tetapi pada akhirnya nanti toh nilai bukunya pun juga akan habis atau nilai manfaatnya habis. Mungkin secara akuntansi dia akan habis dalam waktu 4 tahun, sedangkan secara pajak dia akan habis misalkan 7 tahun. Tapi sama-sama nanti akan habis masa manfaatnya atau akan disusutkan dengan jumlah yang sama. Cuma perbedaannya adalah waktu pengakuannya saja. Nah, ini kita sebut sebagai perbedaan temporer. Sedangkan kalau perbedaan permanen, artinya meskipun seiring dengan berjalannya waktu pun, maka tetap akan terjadi perbedaan. Misalkan biaya sumbangan, menurut pajak biaya sumbangan itu tidak boleh dikurangkan. Sampai kapanpun biaya sumbangan itu tidak akan pernah diakui menurut pajak. Itu yang disebut sebagai perbedaan permanen, seperti itu. Kemudian, jadi langkah-langkah penyesuaian perbedaan atau koreksi fiskal ini, laba akuntansi nanti akan kita tambahkan penghasilan yang belum diakui, dikurangi dengan penghasilan yang bukan objek pajak. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu mana saja penghasilan yang belum diakui dan mana saja penghasilan yang tidak boleh diakui. Kemudian ditambahkan dengan biaya yang harus ditambahkan atau dikurangi dengan biaya yang belum dibebankan. Kemudian dikurangi dengan penghasilan dikenai PPh final kalau misalkan punya penghasilan yang PPh final. Kemudian ditambahkan biaya 3M penghasilan final. 3M ini adalah biaya-biaya yang untuk menagih, memelihara, saya lupa satunya ya, jadi acuannya 3M seperti itu. Kemudian akan ditemukan yang namanya TKP. Lebih ya, kalau di akuntansi ini nanti akan dipelajari detail, tapi karena untuk di prodi manajemen kita minimal tahu bagaimana sih caranya melakukan koreksi. Nah ini adalah yang di dalam peraturan yang
penghasilan apa saja yang bukan merupakan objek pajak atau tidak boleh ditambahkan. Contohnya adalah bila perusahaan mendapatkan bantuan atau sumbangan zakat yang diterima oleh badan atau lembaga amil zakat yang disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan dan sampai bla 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 ini, maka penghasilan yang menurut kategori ini itu adalah bukan merupakan objek pajak sehingga tidak boleh diakui sebagai penghasilan. Atau begitu juga sesuai dengan poin B. Lihat, perhatikan di sini ada penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, berarti penghasilan yang tidak boleh ditambahkan. Warisan juga tidak boleh ditambahkan, dan nanti bisa Anda baca ya, ada dividen yang seperti apa. Ini adalah beberapa item penghasilan yang tidak boleh ditambahkan. Nah, sekarang biaya yang tidak dapat dikurangkan atas penghasilan bruto. Jadi ini ada beberapa biaya yang tidak boleh dikurangkan. Ada pembagian laba bila pembagian laba itu dengan nama dan bentuk dalam bentuk apapun. Biaya dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham. Jadi misalkan biaya-biaya yang digunakan untuk komisaris misalkan ya, itu tidak boleh dikurangkan di dalam laba perusahaan. Meskipun di dalam akuntansi dia biasanya dikurangkan ya, tetapi di perpajakan tidak boleh. Jadi biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham misalkan seperti komisaris seperti itu, tidak boleh dikurangkan. Kemudian premi asuransi kesehatan, dan itu bisa Anda lihat satu-satu ya. Kemudian saya cari untuk yang mana nih. Begitu juga kalau perusahaan memberikan sumbangan. Tadi bedakan. Kalau di sini beban itu berarti perusahaan memberikan sumbangan. Kalau yang sebelumnya tadi penghasilan berarti perusahaan mendapat sumbangan. Ini sama. Berarti di sini perusahaan tidak boleh mengakui biaya yang sumbangan yang telah dikeluarkan dengan mengikuti kriteria yang dimaksud. Contoh sekarang ya, misal ini nih, ini pengobatan secara cuma-cuma bagi pegawai, ini tidak boleh. Tetapi kalau penggantian biaya pengobatan boleh. Nah, ini juga makan siang bagi sebagian pegawai, itu tidak boleh dikurangkan. Tetapi kalau makan siang bagi seluruh pegawai boleh. Jadi yang menjadi patokannya adalah bahwa bila nikmat yang dirasakan itu tadi diberikan untuk keseluruhan pegawainya, maka boleh dikurangkan. Tapi kalau hanya dinikmati oleh sebagian pegawainya saja, maka tidak boleh dikurangkan. Nah, ini juga yang ini PPh 21 ditanggung perusahaan. Ini kalau misalkan, jadi kan perusahaan kan memberikan penghasilan pada pegawainya, kemudian perusahaan memotong pajak penghasilan atas gaji pegawainya. Kalau pajak yang dipotong itu tidak mengurangi penghasilan pegawainya, maka disebut berarti PPh 21-nya ditanggung perusahaan, ya kan? Sedangkan kalau dia sebagai tunjangan itu artinya berarti perusahaan memberikan sejumlah uang kepada pegawainya untuk membayarkan PPh 21-nya, maka kita sebut sebagai tunjangan, itu boleh dikurangkan. Beda ya. Kalau ini perusahaan menanggung berarti perusahaan yang membayarkan PPh 21 atas pegawainya. Kalau ini perusahaan mengeluarkan uang tetapi diberikan kepada si pegawainya untuk membayarkan sendiri PPh 21-nya. Nah, ini beda ya. Sama-sama mengeluarkan uang tetapi beda konteksnya. Ini juga ternyata beda. Ini tidak boleh dikurangkan, yang ini boleh dikurangkan. Nah, ini juga biaya jamuan tanpa nominatif. Jadi tidak ada nota, tidak ada semacam logbooknya, maka tidak boleh dikurangkan. Kalau biaya jamuan dilengkapi dengan daftar nominatif ini jadi tempat, berapa orang, di mana, jumlah berapa, itu boleh dikurangkan. Nah, ini memang agak ribet ya. Kalau di akuntansi memang harus detail terkait dengan transaksi-transaksi yang dilakukan seperti itu.